Eh, Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Komnas HAM, Ibu Dr. Atnike Novasigiro yang sudah hadir beserta kita dalam kegiatan konsultasi publik standar norma pengaturan tentang hak atas pekerjaan yang layak. Yang saya hormati di Zoom sudah bergabung Komisioner Pengaduan Bapak Hari Kurniawan. Yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta konsultasi publik dari berbagai universitas, universitas karena sesinya hari ini adalah teman-teman di akademisi, maka mudah-mudahan hari ini semuanya bisa hadir dalam acara konsultasi publik eh, dari dari kampus ya, karena sudah hari kedua ini, hari pertama kita dengan teman-teman dari pemerintah, kementerian lembaga, hari eh, hari pertama kemarin kita sesi siangnya dengan teman-teman CSO, hari ini kita dengan akademisi, mudah-mudahan pengayaan masukan ataupun usulan-usulan yang disampaikan terkait dengan draft SNP yang sudah Komnas HAM coba susun itu lebih kaya lagi eh, setelah mendapatkan masukan dari teman-teman akademisi. Baik, untuk mempersingkat pertemuan kita, langsung saja sebagai pembukaan, saya minta kepada Ibu Ketua untuk mengantarkan kegiatan konsultasi publik kita, maksud dan tujuan dan lain sebagainya. Setelah itu nanti akan ada paparan dari Mbak Nabila, salah satu penulis kita. eh, Terkait dengan substansi isi dari SNP, kemudian akan kita lanjutkan dengan pengayaan yang berupa masukan, usulan maupun sanggahan, kalau mungkin itu ada sanggahan dari teman-teman peserta konsultasi publik. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Ketua untuk menyampaikan kata pengantarnya. Silakan. Terima kasih, Pak Ono. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Komisioner Komnas HAM, yang kebetulan hari ini hadir melalui Zoom, Ibu Putu Elvina, Komisioner Pendidikan Penyuluhan, Bapak Hari Kurniawan, Komisioner Pengaduan, juga salah satu tim penulis dari SNP tentang hak atas pekerjaan yang layak, Mbak Nabila, yang hadir juga melalui Zoom, serta rekan-rekan tim penyusun SNP hak asasi manusia tentang hak atas pekerjaan yang layak. Dan terkhusus saya mengucapkan terima kasih dan hormat kepada para akademisi yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu ya di tengah kesibukan semester baru ini. Semester ganjil baru, tentu para akademisi khususnya yang mengajar lagi banyak-banyaknya kelas yang harus diisi. Terima kasih karena sudah berkenan untuk menyumbangkan pikiran, pandangan maupun kritiknya kepada Komnas HAM yang pada saat ini sejak awal tahun 2024 sedang menyusun satu dokumen yang bernama Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak. Standar norma dan pengaturan ini merupakan satu dokumen yang disusun oleh Komnas HAM eh, sebagai sebuah terobosan untuk menghasilkan satu tafsir otoritatif atas berbagai norma maupun standar hak asasi manusia, baik yang ada di dalam hukum HAM internasional atau norma HAM internasional, termasuk di dalamnya regional, misalnya Indonesia di kawasan ASEAN ya, dan juga merupakan salah satu program prioritas Komnas HAM untuk menyusun produk-produk penafsiran terhadap norma-norma HAM tersebut yang hingga saat ini sudah ada 13 standar norma dan pengaturan
yang membahas berbagai hal terkait hak asasi manusia maupun hak asasi tertentu seperti eh, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, lalu juga hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, dan isu-isu terkait hak asasi lainnya seperti misalnya tentang bisnis dan hak asasi manusia, tentang penghapusan diskriminasi etnis, tentang sumber daya alam, tanah dan sumber daya alam, tentang pembela HAM, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan membahas salah satu draft SNP terkait hak atas pekerjaan yang layak. Em, Mengapa Komnas HAM memberikan perhatian atau memilih isu hak atas pekerjaan yang layak sebagai topik dari SNP yang sedang disusun pada tahun ini? Slide 7 ya, Mbak ya. Kalau kita lihat dari jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM sepanjang 2020-2023 tidak kurang dari 633 aduan dari sekitar setahunnya itu kurang lebih 5.000 aduan setidaknya. Ada 633 aduan yang terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan. Baik persoalan ketenaga kerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri yang terkait dengan pekerja migran Indonesia. Nah, dari jumlah pengaduan tersebut, persoalan-persoalan terkait hak atas pekerjaan yang layak itu muncul, misalnya persoalan terkait hak berserikat, berkumpul dan berorganisasi, hak atas upah yang layak, hak atas keterbukaan informasi, hak hidup, hak atas kesehatan, termasuk hak-hak yang mencakup hak dari kelompok marginal rentan seperti hak perempuan dan hak anak. Em, dari kasus-kasus yang masuk tersebut, slide berikutnya ada berbagai sejumlah kasus ya. Di sini misalnya terkait upah ada 251 kasus, PHK sewenang-wenang ada 181 kasus, ketidakjelasan status pekerja ada 31 kasus, ada kasus union busting, penurunan pangkat dan mutasi sewenang-wenang, larangan pembentukan serikat pekerja, dan lain sebagainya. Em, Slide berikutnya, dari segi kategori korban, masyarakat yang menjadi korban tidak hanya pekerja, ya. Pekerja dalam arti orang yang sedang bekerja atau menjadi buruh maupun tenaga kerja, tetapi juga terjadi terhadap individu, serikat buruh, pekerja dengan disabilitas, pekerja migran, termasuk juga persoalan-persoalan hak atas pekerjaan yang layak mencakup persoalan yang dihadapi oleh keluarga dari pekerja. Dalam hal ini misalnya keluarga dari pekerja migran, lalu juga korban dari pekerja perempuan. Nah, bentuk-bentuk tindakan pelanggaran HAM yang dialami bermacam-macam, mulai dari kriminalisasi, intimidasi atau ancaman, ancaman kehilangan pekerjaan, pemotongan upah, larangan pembentukan serikat pekerja, proses keadilan yang tertunda, dan juga pembatasan atas akses terhadap keadilan. Nah, oleh sebab itulah kemudian Komnas HAM memutuskan bahwa untuk tahun ini salah satu SNP yang akan disusun oleh Komnas HAM adalah terkait atas hak atas pekerjaan yang layak. Dan hal ini sudah menjadi semakin penting untuk mendapatkan atensi, tentu saja tidak hanya dari Komnas HAM tetapi juga dari berbagai kementerian lembaga dan publik secara umum termasuk dunia akademik ya. Karena tantangan dari hak atas pekerjaan tidak lagi hal-hal yang bersifat fisik sebagaimana isu-isu perburuhan tradisional seperti upah, serikat dan lain sebagainya. Kita juga melihat adanya perkembangan baru dari perekonomian global di mana model relasi industrial, korporasi ya maupun bidang-bidang ketenaga kerjaan sudah sangat jauh berubah dibandingkan dulu dengan berkembangnya perekonomian berbasis aplikasi atau digital, di mana hubungan industrial tidak lagi bersifat formal atau mengikat atau tetap, tetapi sudah semakin cair. Di sisi yang lain, kita melihat juga kompetisi ekonomi global itu mengharuskan sektor bisnis menjadi lebih fleksibel terhadap persoalan persaingan bisnis ya. Kita mengenal kemudian persoalan labor flexibility.
Dan di sisi lain kita juga melihat eh, jaminan atas hak atas pekerjaan itu semakin rentan, di mana untuk bisa mendapatkan status pekerja tetap bagi seseorang itu di saat ini sudah semakin sulit. Demikian pula dengan upah tetap, upah minimum, jaminan ketenaga kerjaan sudah semakin dilepaskan kepada tanggung jawab individu, bukan lagi tanggung jawab negara maupun tanggung jawab korporasi. Maka kita melihat fenomena-fenomena termasuk di Indonesia, pekerja-pekerja di sektor digital ya yang melakukan mogok ya, seperti baru-baru ini pekerja-pekerja dari supir atau ya ojek online atau bidang usaha berbasis aplikasi ya, itu juga mulai merasakan kekhawatiran. Nah, di sisi lain kita juga melihat persoalan-persoalan lintas negara seperti perdagangan manusia, di mana sejumlah besar warga negara Indonesia itu kemudian terjebak tindak pidana perdagangan orang untuk bekerja di sektor-sektor digital yang merupakan sektor kejahatan ya, karena itu merupakan penipuan, perjudian ya, yang masuk di dalam kategori-kategori industri yang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana perdagangan manusia seperti yang terjadi di Kamboja belakangan ini maupun di negara-negara Asia Tenggara lainnya, di mana warga negara Indonesia itu menjadi target korban yang menjadi pekerja di wilayah-wilayah atau di negara tersebut. Nah, oleh sebab itulah Komnas HAM berharap bahwa penyusunan SNP ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh slide 15 tidak hanya bagi penyelenggara negara ya dalam hal untuk pemerintah negara menciptakan regulasi dan pelaksanaan tanggung jawab yang lebih baik, tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan oleh penegak hukum dalam melihat persoalan-persoalan ketenaga kerjaan yang semakin kompleks dan juga bagi korporasi atau sektor swasta karena saat ini kita sudah tahu eh, prinsip bisnis dan hak asasi manusia ya, prinsip bisnis yang menghormati hak asasi manusia itu sudah diakui secara global termasuk di Indonesia sendiri. Dan tentu saja Komnas HAM berharap bahwa keberadaan SNP ini nantinya juga dapat digunakan oleh individu, masyarakat, organisasi kemasyarakatan tidak hanya untuk membangun pengertian dan pemahaman mengenai hak asasi manusia, secara khusus hak atas pekerjaan yang layak, tetapi dapat digunakan juga untuk mendorong penguatan dalam rangka memastikan pelindungan dan penikmatan hak asasi manusia bagi setiap orang di Indonesia. Ada banyak isu, slide 16, yang sudah disusun di dalam draft ini. Setidaknya di sini ada 18 isu, mulai dari pengertian dari hak atas pekerjaan yang layak, ruang lingkup, penegakan hukum, jam kerja, kondisi kerja, isu pekerja migran, pelecehan seksual, dan lain sebagainya yang nanti akan dipaparkan secara lebih rinci oleh salah satu tim penulis, yaitu Mbak Nabila. Dan kami berharap bahwa Ibu Bapak, rekan-rekan dari akademisi yang sudah hadir di dalam pertemuan hari ini dapat memberikan masukan, masukan baik berupa kritik maupun masukan untuk menambah substansi dari draft SNP ini agar menjadi lebih kaya dan sekaligus menjadi lebih tajam hasilnya nanti. Demikian pengantar dari saya untuk sekaligus sebagai pembukaan dari konsultasi publik pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya konsultasi publik ini. Semoga diskusi kita berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik juga demi pemajuan hak asasi manusia, terkhusus hak atas pekerjaan yang layak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian saya yang nantinya tentu akan lebih banyak dilengkapi oleh Mbak Damila dan juga dalam diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua atas sambutannya sekaligus mengantarkan diskusi kita pada pagi hingga siang nanti.
Sebelum nanti ke Mbak Nabila untuk memaparkan substansi dari SNP yang sudah disusun ya, sudah didraftkan oleh Komnas HAM, yang nanti akan diperkaya oleh teman-teman akademisi peserta konsultasi publik pada pagi hari ini, saya ingin mengundang Ibu Putu atau Cak Wawa, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Saya cukup, Mas Ono. Lanjut. Cukup Ya. Mas Ono. Cak Wawa, Cukup Mas Ono. Lanjut. baik. Terima kasih. Bu Putu, Cak Wawa, saya ingin langsung ke Mbak Nabila. Halo, selamat pagi Mbak Nabila. Selamat pagi, Mas Ono. Oke, wah di UK masih pagi nih rupanya. Terima kasih Pagi juga. sudah berkenan hadir untuk membersamai kita dalam konsultasi publik hari kedua ini. Eh, Bapak Ibu peserta konsultasi publik, Mbak Nabila ini adalah salah satu dari tiga penulis yang kita ajak bermitra lah dengan Komnas HAM. Ada Mas Algif, ada juga Mbak Asih, dan ada Mbak Nabila. Mbak Nabila ini salah satu akademisi dari Universitas Gajah Mada yang sekarang sedang studi di Inggris ya Mbak ya. Nanti bisa memperkenalkan diri sendiri. Oke, kalau tadi Bu Ketua menyampaikan maksud dan tujuan penyusunan SNP, yaitu sebagai tafsir otoritatif Komnas HAM untuk menerjemahkan gitu ya norma-norma HAM, wabil khusus ini hak atas pekerjaan gitu ya. Kemudian juga dilatar belakangi oleh adanya pengaduan, ada 633 sekian pengaduan terkait dengan isu-isu ketenaga kerjaan yang itu menjadi concern dari Komnas HAM untuk sebenarnya dibuatkan tafsirnya lah gitu lah. Nah, selanjutnya kita akan ke Mbak Nabila untuk membedah apa isi substansi dari SNP yang sedang disusun itu, agar kita semua bisa mencermati sekaligus memberikan masukan ataupun paparan dari draft SNP yang sudah disusun oleh Komnas HAM. Bapak Ibu peserta konsultasi publik, bagi yang sudah mendownload ataupun mengcopy draft 02, itu kami persilahkan, nanti ada juga linknya yang bisa Bapak Ibu semua download untuk baca-baca gitu ya. Nanti kemudian bisa memberikan masukan dan lain sebagainya. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Mbak Nabila untuk bisa memperkenalkan diri sekaligus nanti bisa langsung memaparkan apa isi dari SNP yang sedang kita susun. Silakan Mbak. Terima kasih banyak Mas Ono, Pak Ono untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Nabila Rizwa Izati. Saya biasa dipanggil Nabila. Saya dosen Hukum Ketenagakerjaan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Tapi sekarang posisi sedang tidak di Jogja, jadi agak tidak memungkinkan untuk hadir langsung. Senang sekali bisa bergabung lewat Zoom dan mudah-mudahan ke depan bisa berkenalan dengan Bapak dan Ibu, baik yang ada di Zoom maupun saya nggak tahu apakah hari ini ada yang hadir langsung atau tidak. Tapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung untuk konsultasi publik SNP tentang hak atas pekerjaan yang layak. Sebentar, saya mau share screen. Em, Di sini tugas saya adalah memberikan paparan ringkas sebenarnya terkait dengan isi dari standar norma dan pengaturan tentang hak atas pekerjaan yang layak yang sudah disusun bersama-sama. Salah satunya oleh saya, kemudian ada Mas Algi Fari Aksal, ada Mbak Indra Sari Chandraningsih, dan juga tim Komnas HAM yang selama beberapa bulan ini sebenarnya sudah berproses bersama untuk menyusun bersama SNP tentang hak atas pekerjaan yang layak. Jadi konsultasi publik yang dilaksanakan hari ini adalah bagian dari proses panjang penyusunan SNP hak atas pekerjaan yang layak, karena harapannya prosesnya tidak top down gitu ya. Jadi tidak kita menyusun tapi kemudian tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ternyata ada banyak isu yang tidak tercover. Karena tentu saja tim penyusun sebenarnya punya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Itulah kenapa kami menyelenggarakan konsultasi publik ini. Ini adalah konsultasi publik kesekian. Nanti ada di slide selanjutnya ada
ada poin berapa kali kita sudah melakukan konsultasi publik, tapi yang jelas tujuan dari adanya konsultasi publik hari ini adalah selain untuk partisipasi publik, keterbukaan publik, dan juga akuntabilitas publik, yang paling utama adalah untuk mendengarkan, membahas, dan mencatat semua masukan terkait draft 02 SNP yang sudah disusun bersama dari konsultasi publik sebelumnya dan nanti akan berproses menjadi draft 3 yang akan dilaporkan kepada sidang paripurna Komnas HAM. Jadi harapannya draft 3 nanti akan menjadi draft final yang di situ sudah mengakomodir isu-isu atau masukan-masukan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini dan juga konsultasi-konsultasi publik sebelumnya. Jadi jangan khawatir, ini konsultasi publiknya bukan formalitas, bukan yang kami sudah punya draft, sebenarnya ini udah nggak bisa diapa-apain draftnya, tapi draftnya masih living dokumen gitu ya, jadi masih sangat mungkin untuk bisa ditambahkan apabila memang ada hal-hal yang dirasa perlu untuk ditambahkan atau mungkin perlu dikoreksi juga jika dirasa ada hal yang kurang tepat disampaikan dalam SNP hak atas pekerjaan yang layak yang sudah kami susun. Ini beberapa konsultasi publik yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi kami sudah berusaha mengcover agar tidak Jawa sentris gitu ya. Jadi kita sudah melakukan di Palu juga, kemudian di Bandung sudah dilakukan, kemudian beberapa kali dilakukan secara online seperti ini agar bisa mencakup lebih banyak stakeholder dan juga harapannya stakeholdernya lebih beragam sehingga isu-isu yang didapatkan berbeda. Seperti kemarin kita sudah melakukan konsultasi publik dengan CSO dan dengan pemerintah. Sedangkan hari ini kita fokusnya konsultasi publik dengan teman-teman akademisi gitu ya. Jadi mungkin ada concern yang berbeda yang harapannya akan nanti bisa tercakup. Em, Draft 2 SNP-nya sendiri, kalau Bapak dan Ibu di sini ada yang belum membaca, bisa di-download, ada di chat Zoom Zoom meeting tadi sudah di-share oleh Mbak Delsi, bisa dibaca di situ ada draft 02 SNP yang menjadi rujukan dari substansi yang kita bahas hari ini. Kalau sudah membaca sebelumnya, terima kasih banyak. Tapi kalau belum, bisa dibaca sekarang karena yang akan saya sampaikan di sini tidak mungkin akan bisa mengcover semuanya karena ada banyak sekali. Nanti terlalu panjang paparan saya, keburu bosen nanti. Jadi saya akan mengcover beberapa hal utama yang menjadi substansi dari SNP ini tadi. Tapi untuk detailnya kemudian kalimat spesifiknya, misalnya ada yang mau memberikan tambahan secara spesifik, masukan terhadap kalimatnya, boleh dibaca langsung di draft SNP yang bisa Bapak dan Ibu baca sendiri. Apalagi kalau dari akademisi ini biasanya masukannya sangat spesifik gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau memberikan masukan secara tertulis, juga kami tunggu, masih memungkinkan. Kalau dilihat dari struktur laporannya, sebenarnya secara umum ada 5 bagian utama dari SNP. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, pengertian ruang lingkup, maksud dan tujuan, kedudukan Komnas HAM, dan proses penyusunan dari SNP. Kemudian poin kedua yang utama adalah prinsip-prinsip HAM dan kerangka hukum dalam hak atas pekerjaan yang layak. Yang di sini kami berusaha mencakup isu-isu utama yang menjadi bahasan dari SNP ini tadi. Jadi em, di driven dari definisi prinsip HAM dan kerangka hukum yang menjadi landasan dari SNP ini tadi. Kemudian ada isu-isu utama yang dibahas di SNP ini, mulai dari kesempatan kerja yang setara dan produktif, kebebasan berserikat, perundingan kolektif dan dialog sosial, kondisi kerja yang adil dan aman, perlindungan dari praktik diskriminasi, perlindungan dari kerja paksa, perbudakan dan perdagangan manusia, dan keamanan pekerjaan serta perlindungan dari PHK. Ini ada kaitannya erat dengan kondisi ketenagakerjaan kita saat ini, yang mana sebenarnya kita sudah punya aturan ketenagakerjaan yang sudah berlaku cukup lama dari tahun 2003 dan perkembangannya juga baru-baru ini sebenarnya kan juga sudah cukup banyak revisi yang terjadi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi isu-isu ketenagakerjaan yang ada di lapangan membuat kita menyadari bahwa ternyata undang-undang ini seringkali tidak mampu untuk bisa mengcapture permasalahan yang ada di lapangan gitu. Dan harapannya SNP ini tadi bisa menjadi salah satu dokumen yang menjadi bridging lah. Kira-kira gimana sih cara kita menghadapi atau mencegah adanya permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan, apalagi terutama permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang melanggar hak asasi manusia. Kemudian bagian ketiga kita membahas secara spesifik mengenai kelompok rentan, yaitu pekerja perempuan, disabilitas, anak, migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja muda. Yang kami rasa dari beberapa konsultasi publik, kami merasa bahwa ini adalah
pekerja rentan yang kelompok rentan yang perlu dibahas secara spesifik karena mereka mempunyai isu-isu yang agak sedikit berbeda dengan pekerja pada umumnya. Sehingga ada bagian spesifik tersendiri yang membahas mengenai kelompok rentan. Kemudian yang keempat adalah kewajiban dan tanggung jawab negara dan aktor negara yang dibagi menjadi kewajiban pengusaha dan kewajiban serikat buruh. Salah satu highlight utama dari konsultasi publik kemarin adalah masukan soal eh, aktor non negara yang sepertinya perlu untuk diperluas, tidak hanya spesifik, tidak hanya pengusaha dan serikat buruh, tapi bisa ditambahkan aktor-aktor non negara lainnya. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ada masukan juga sangat diperbolehkan. Dan yang bagian terakhir adalah kewenangan Komnas HAM. Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Bu Ketua mengenai latar belakang Komnas HAM membuat SNP ini tadi. Jadi mungkin bisa saya skip saja. Yang jelas SNP ini adalah bagian dari komitmen Komnas HAM untuk mengoptimalkan perannya untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak. Dalam hal ini adalah pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak yang dilakukan dengan pembuatan standar norma dan pengaturan yang harapannya akan diikuti oleh seluruh elemen negara dan masyarakat. Dalam SNP Hak Atas Pekerjaan yang Layak ini, pengertian dan ruang lingkup, ada beberapa hal yang kami rujuk sebagai ruang lingkup utama begitu ya. Jadi yang pertama, kita mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud sebagai hak atas pekerjaan. Jadi di sini kami mendefinisikan, merujuk definisi bahwa hak atas pekerjaan adalah suatu hak individual yang dimiliki oleh setiap orang yang tetapi pada saat yang sama juga merupakan suatu hak kolektif. Hak ini mencakup semua bentuk pekerjaan, baik itu pekerjaan mandiri maupun pekerjaan yang diupah. Definisi ini sebenarnya agak berbeda dengan bagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan mengenai hubungan kerja, misalnya yang mana Undang-Undang Ketenagakerjaan cenderung hanya bisa diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya formal dan memiliki hubungan kerja yang standar. Sedangkan dalam konteks SNP ini tadi, kami berusaha memperluas apa yang dimaksud sebagai hak atas pekerjaan layak gitu ya. Jadi hak atas pekerjaan layak itu tidak terbatas bagi pekerjaan-pekerjaan yang berada dalam hubungan standar, tapi juga pekerjaan-pekerjaan di luar hubungan standar, seperti pekerjaan mandiri, atau yang banyak disebut, kalau di zaman sekarang biasanya banyak disebut sebagai hubungan kemitraan misalnya. Jadi harapannya prinsip yang ada dalam SNP ini tadi juga bisa diterapkan kepada hubungan-hubungan kerja di luar hubungan kerja standar. Definisi ILO mendefinisikan bahwa kesempatan yang sama bagi seluruh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dalam kondisi yang bebas, sejajar, aman, dan bermartabat itu adalah bagian dari hak atas pekerjaan yang layak. Dan kriteria kerja layak sendiri ada tiga, yaitu menghormati hak-hak fundamental dari seorang manusia, serta hak dari pekerja dalam kondisi keamanan kerja dan upah, memberikan pemasukan yang memungkinkan pekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dan mencakup penghormatan terhadap integritas fisik dan mental dari pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini yang kemudian em, kami sarikan begitu dalam penyusunan SNP di pasal-pasal selanjutnya. Eh, ada tiga prinsip hak asasi manusia dalam pekerjaan yang layak. Yang pertama adalah memastikan adanya ketersediaan pekerjaan yang layak. Yang kedua, memastikan adanya aksesibilitas pekerjaan bisa diakses oleh siapa saja tanpa diskriminasi. Dan yang keempat, maaf, dan yang ketiga adalah adanya akseptabilitas dan mutu pekerjaan yang layak. Jadi ada tiga prinsip HAM yang diadopsi dalam SNP pekerjaan yang layak. Ini tadi sudah disampaikan bahwa maksud dan tujuan disusunnya SNP tentang hak atas pekerjaan yang layak adalah menjawab kebutuhan adanya rujukan bersama dalam pemaknaan, penilaian, dan petunjuk pelaksanaan atas kaidah-kaidah HAM dan peristiwa yang terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, mengingat ada banyak sekali aduan-aduan terkait isu ketenagakerjaan yang masuk ke Komnas HAM, kemudian menjadi ukuran untuk menyusun dan menjalankan aturan-aturan terkait hak atas pekerjaan yang layak di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa seringkali ketentuan ketenagakerjaan kita masih cukup abu-abu dan sering menimbulkan tafsir yang berbeda. Sehingga harapannya ketika orang menafsirkan berbeda, yang ditafsir adalah tafsir yang dirujuk adalah tafsir yang ada di SNP ini tadi, sehingga tafsirnya bisa menjamin hak asasi manusia. SNP ini juga harapannya bisa menjadi tolak ukur untuk membandingkan tindakan yang sejalan dengan hak asasi manusia dan mana yang melanggar atau tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya, kerangka hukum yang dirujuk dalam penyusunan SNP ini tadi tentu saja
kerangka legal formil banyak yang kami rujuk menjadi landasan utama dalam penyusunan SNP sebelum kita masuk ke dalam isu empiris. Ini sebagian dari yang dirujuk, lebih lengkapnya ada di SNP. Dimulai dari konstitusi, kemudian undang-undang hak asasi manusia, undang-undang terkait ketenaga kerjaan, mulai dari undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang serikat pekerja atau buruh, undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia, undang-undang PPHI, dan undang-undang cipta kerja, sekaligus peraturan-peraturan pelaksana terkait ketenaga kerjaan. Selain itu, kita tentu saja juga merujuk sumber hukum internasional, mulai dari deklarasi DUHAM, deklarasi ASEAN, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Sosial dan Budaya PBB, konvensi-konvensi Organisasi Perburuan Internasional, baik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia maupun yang belum diratifikasi. Yang diratifikasi tentu saja karena dia memiliki ke karena dia kemudian mengikat secara legal formil, sedangkan yang belum diratifikasi tetap dirujuk sebagai golden standard. Sebagai contoh, misalnya ketika kita membicarakan soal pekerja rumah tangga, kita memiliki konvensi ILO, ada konvensi ILO yang belum diratifikasi, konvensi ILO mengenai pekerja domestik yang belum diratifikasi oleh Indonesia, tapi kami merasa ini bisa menjadi golden standard ketika kita membicarakan soal perlindungan pekerja rumah tangga. Karena di sisi lain kita juga belum memiliki undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga karena sampai sekarang belum disahkan. Kemudian contoh lainnya misalnya ILO memiliki konvensi mengenai pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja yang mana itu juga belum diratifikasi oleh Indonesia tapi kami jadikan sebagai rujukan ketika membicarakan soal isu pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja karena kami merasa bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam konvensi itu baik untuk diaplikasikan ketika kita membicarakan soal isu kekerasan seksual di tempat kerja. Jadi kalau kita membicarakan soal konvensi ILO, maka yang dirujuk tidak hanya konvensi yang sudah diratifikasi, tapi juga yang belum diratifikasi. Tapi tentu saja dirujuknya dengan mekanisme dan dengan point of view yang berbeda. Hmm. Ini ada 6 isu besar yang menjadi cakupan hak atas pekerjaan yang layak yang dibahas dalam SNP ini. Yang pertama adalah kesempatan kerja yang setara dan produktif. Yang kedua adalah kebebasan berserikat, dialog sosial, dan perundingan bersama. Yang ketiga adalah kondisi kerja yang adil dan aman. Yang keempat adalah pelindungan dari praktik diskriminasi. Yang kelima adalah pelindungan dari kerja paksa, perbudakan, dan perdagangan manusia. Dan yang keenam adalah keamanan pekerjaan dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja. Kalau Bapak dan Ibu bertanya dari mana kami merumuskan 6 isu cakupan hak atas pekerjaan yang layak, ini sebenarnya prosesnya cukup panjang. Jadi tentu saja cakupan hak atas pekerjaan yang layak di sini diturunkan em, dari ketentuan-ketentuan yang ada mengenai hak atas pekerjaan yang layak, tapi selain itu juga dilihat dari isu-isu empiris yang banyak muncul dan banyak dilaporkan kepada Komnas HAM, dan juga isu yang banyak dibawa oleh stakeholder ketika kita melakukan konsultasi publik SNP ini tadi. Jadi cakupan hak atas pekerjaan yang layak dan isu yang dibahas di sini itu sebenarnya masih sangat berkembang, tapi setelah dirumuskan bersama, kira-kira kami akhirnya menemukan 6 isu besar ini tadi yang menjadi pegangan utama ketika kita membicarakan soal cakupan hak atas pekerjaan yang layak di Indonesia dan isu-isunya. Selain cakupan hak atas pekerjaan yang layak, yang juga kami bahas secara spesifik di sini adalah kelompok pekerja rentan. Kelompok pekerja rentan di sini juga lagi-lagi seperti tadi ditemukan ada 6 kelompok pekerja rentan. Kalau misalnya kita lihat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebenarnya kan kelompok pekerja rentan itu hanya 4 yang ada di sebelah kiri. Jadi pekerja perempuan, pekerja anak, pekerja disabilitas, dan pekerja migran itu memang secara normatif merupakan kelompok pekerja rentan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi kemudian kami menambahkan pekerja rumah tangga dan juga pekerja muda karena melihat isu empiris dan kemudian juga kekhawatiran soal fleksibilitas pasar kerja, soal kekurangan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi yang sampai sekarang masih menjadi masalah besar sehingga kami merasa bahwa pekerja rumah tangga dan pekerja muda itu penting untuk juga dimasukkan sebagai kelompok pekerja rentan. Dalam hal ini adalah kelompok pekerja yang secara spesifik memiliki isu yang perlu di-highlight gitu. Jadi bukan berarti tentu saja ketentuan-ketentuan cakupan hak atas pekerjaan yang layak yang dibahas secara general dalam SNP ini tadi juga berlaku bagi kelompok-kelompok pekerja rentan, tapi kelompok pekerja rentan em, memiliki hal-hal tertentu yang perlu untuk di-highlight. Contohnya kalau kita bicara soal
pekerja perempuan, maka ketika kita membicarakan diskriminasi, dia memiliki kerentanan diskriminasi yang berbeda, sehingga kerentanan diskriminasi ini tadi perlu untuk diaddress gitu, perlu untuk disampaikan, seperti perlindungan terhadap perlindungan maternitas misalnya terkait dengan pekerja perempuan. Kemudian pekerja disabilitas juga memiliki kerentanan berbeda, sehingga kemudian kerentanannya ini tadi juga diadres terkait dengan aksesibilitas misalnya, terkait dengan kuota penyandang disabilitas dalam pasar kerja misalnya, itu diadres secara spesifik. Pekerja anak tentu saja isunya berbeda karena pekerja anak sebenarnya secara umum dilarang, tapi kemudian anak yang bekerja diperbolehkan bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan ketentuan yang sangat restriktif. Nah, ini juga kemudian kita address tersendiri. Pekerja migran juga memiliki kerentanan sendiri karena jurisdiksinya yang tidak berada di Indonesia, sehingga kemudian ada ada highlight isu tersendiri yang perlu diadres, yang ada kaitannya dengan em, tidak bukan hanya dengan pemberi kerjanya, tapi juga dengan penyalur kerjanya misalnya. Pekerja rumah tangga kerentanannya adalah karena lokasi kerjanya yang berada di lokasi domestik, sehingga seringkali tidak dianggap sebagai pekerjaan, karena dia dianggap sebagai seringkali kemudian hubungannya tidak dianggap sebagai hubungan kerja, dan ini menjadi hal yang semakin eksploitatif ketika kita tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat mengenai pekerja rumah tangga, sehingga dalam SNP ini di-highlight tersendiri mengenai pekerja rumah tangga. Dan yang terakhir adalah pekerja muda. Kenapa pekerja muda ini di-highlight secara spesifik? Karena pekerja muda adalah em, demografi pekerja yang paling banyak sebenarnya berada dalam kondisi prekarius karena fleksibilitas pasar kerja. Jadi fleksibilitas pasar kerja yang didorong oleh salah satunya oleh Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya menyebabkan semakin banyak pekerja muda yang berada dalam hubungan kerja di luar hubungan kerja standar. Jadi ketika kita membicarakan pekerja muda di sini, maka secara spesifik sebenarnya pekerja muda yang sedang dibicarakan adalah pekerja muda yang terutama berada dalam hubungan kerja non standar, karena seringkali kemudian mereka dianggap tidak memiliki perlindungan hukum dalam kacamata undang-undang ketenagakerjaan karena mereka tidak berada dalam hubungan kerja standar, sehingga kemudian kami merasa ini perlu di-highlight secara spesifik dalam SNP yang kami susun. Jadi itu kalau Bapak dan Ibu mungkin mempertanyakan justifikasinya apa kok kemudian ada 6 kelompok pekerja rentan? Karena kalau misalnya kita pakai justifikasi normatif, biasanya pekerja rentannya hanya 4 yang ada di kiri, yaitu pekerja perempuan, pekerja anak, pekerja disabilitas, dan pekerja migran. Ini tadi sedikit gambaran. Nah, bagian selanjutnya dari SNP ini adalah kewajiban dan tanggung jawab negara. Jadi ini adalah salah satu bagian em, paling panjang mungkin ya, paling panjang dari SNP. SNP adalah kewajiban dan tanggung jawab negara karena kami menyadari bahwa ketika kita membicarakan mengenai hak atas pekerjaan yang layak, maka di situ yang memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan pekerjaan yang layak, untuk bukan menyediakan ya, untuk menjamin pekerjaan yang bahwa semua pekerja atau bahkan semua warga negara itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, itu tanggung jawabnya ada di tangan negara. Maka bahwa kemudian sebagian tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada pengusaha ketika pengusaha tersebut berada dalam hubungan kerja, itu nanti akan kita bahas di di section selanjutnya. Tapi kita perlu mendudukkan terlebih dahulu bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa semua warga negara itu bisa memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri. Itu adalah hal yang kita dudukan pertama ketika kita membicarakan soal kewajiban dan tanggung jawab negara terkait dengan hak atas pekerjaan yang layak. Untuk menjamin hal ini, maka negara kemudian berkewajiban untuk mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga menetapkan kebijakan ketenagakerjaan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, eh, dan upaya-upaya lainnya yang dimaksudkan untuk menjamin, untuk kembali lagi, untuk memastikan adanya jaminan hak semua warga negara untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak ini tadi. Negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pekerjaan yang layak dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang mengganggu atau melanggar hak atas pekerjaan yang layak. Selain itu, em, kita juga meng-highlight bahwa negara memiliki fungsi sosialisering proses gitu ya. Jadi bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha, betul. Tapi dalam konteks ketenagakerjaan, maka ketidaksamaan
perbedaan relasi kuasa antara pekerja dan pengusaha itu menyebabkan negara perlu untuk melakukan campur tangan gitu dalam hubungan kerja untuk memastikan bahwa pekerja memiliki perlindungan yang cukup. Campur tangan ini dalam bentuk apa? Tentu saja campur tangan ini dalam bentuk hukum, dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan, dalam bentuk pengawasan ketenagakerjaan, atau dalam bentuk penindakan pelanggaran ketenagakerjaan jika ada pelanggaran-pelanggaran hak ketenagakerjaan. Kemudian beberapa isu lainnya yang juga kami highlight adalah kewajiban negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari kesejahteraan pekerja, kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ini dikaitkan juga ada banyaknya aduan yang terkait dengan K3 terutama. Kemudian menjamin ruang dan tempat kerja aman bagi semua pihak, khususnya perempuan dan pekerja rentan. Jadi tadi terkait dengan kelompok pekerja rentan yang saya jelaskan sebelumnya, menjamin dan melindungi hak pekerja untuk berserikat melalui serikat buruh atau serikat pekerja, baik serikat di dalam maupun di luar perusahaan, dan memfasilitasi terjadinya dialog sosial dalam hubungan kerja. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pengawasan ketenaga kerjaan. Jadi ini adalah highlight-highlight utama dari kewajiban dan tanggung jawab negara, tapi untuk lebih lengkapnya Bapak dan Ibu bisa membaca sendiri, bisa membaca langsung di bagian kewajiban dan tanggung jawab negara di SNP Draft 2, karena ada banyak sekali yang nggak mungkin dijelaskan satu persatu di sini. Nah, selain kewajiban dan tanggung jawab negara, ketika kita membicarakan soal pelaksanaan atau jaminan hak atas pekerjaan yang layak, maka ada kewajiban dan tanggung jawab dari pihak non-negara yang artinya em, yang di sini kita bagi menjadi dua, yaitu kewajiban dan tanggung jawab dari pengusaha dan kewajiban dan tanggung jawab dari serikat pekerja. Kenapa yang di-highlight adalah pengusaha dan serikat pekerja? Karena ini adalah dua stakeholder yang disebutkan secara eksplisit dalam peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang yang bisa dikatakan mendapatkan delegasi untuk melaksanakan apa yang tadi dijaminkan oleh negara. Jadi, negara menjamin hak atas pekerjaan yang layak, salah satunya melalui pengupahan misalnya, untuk menjamin bahwa pekerja mendapatkan upah layak. Yang memberikan upah tentu saja bukan negara langsung, tapi yang memberikan upah adalah pengusaha, karena pengusahalah yang kemudian berada dalam hubungan kerja dengan pekerja. Jadi, ketika kita membicarakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha, maka highlight utamanya sebenarnya ada di kewajiban dan tanggung jawab pengusaha untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang di situ di dalamnya sudah berisi jaminan hak-hak tenaga kerjaan yang seharusnya didapatkan oleh pekerja agar kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian yang kami highlight juga kewajiban pengusaha untuk memastikan adanya anti diskriminasi ketika kita membicarakan akses terhadap pekerjaan, baik sebelum hubungan kerja, pada saat hubungan kerja, maupun setelah hubungan kerja. Kemudian kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah pekerja dengan layak, mendaftarkan pekerjanya sebagai jaminan sosial dalam jaminan sosial ketenaga kerjaan, melakukan upaya-upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit kerja dengan melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan kesempatan dan tidak menghalang-halangi pekerja atau buruh untuk membentuk serikat pekerja, mengupayakan agar tidak terjadi PHK, dan kalaupun ternyata sudah terjadi PHK, maka memastikan bahwa hak-hak pekerja terkait PHK-nya terpenuhi dan turut serta dalam dialog sosial dengan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, baik itu pekerja atau buruh maupun pemerintah. Kemudian aktor kedua yang di-highlight di sini adalah serikat buruh. Jadi kami membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab serikat buruh, yang mana di situ konteks utamanya adalah kewajiban serikat buruh untuk em, melindungi pekerja, dalam hal ini adalah representasi dari kolektivitas dari pekerja. Ini tadi kembali ke definisi hak atas pekerjaan yang layak, yang mana hak atas pekerjaan yang layak itu tidak hanya berbicara mengenai hak individu, tapi juga hak kolektif, karena seringkali ketika kita membicarakan soal kepentingan pekerja, maka kepentingan pekerja itu direpresentasikan oleh kepentingan dari serikat buruh untuk melindungi hak-hak pekerjaan yang layak bagi pekerjanya sendiri. Jadi, kewajiban dan tanggung jawab serikat buruh yang kami highlight dalam SNP adalah kewajiban untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, untuk meningkatkan kesejahteraannya, memastikan bahwa em, serikat buruh tersebut menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku, agama, dan jenis kelamin. Jadi, em, serikat buruh juga memiliki kewajiban untuk memastikan adanya prinsip non diskriminasi dalam serikat buruh,
membuka keanggotaannya terhadap pekerja tidak hanya yang berada dalam hubungan kerja formal, tapi juga dalam hubungan kerja non standar atau non formal. Kemudian mewakili pekerja atau buruh dalam pembuatan perjanjian kerja bersama maupun apabila ada perselisihan hubungan industrial, maka dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melindungi dan membela anggotanya dalam pelanggaran hak apabila terjadi pelanggaran hak ketenaga kerjaan, turut serta dalam dialog sosial dan juga mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan ADART. Jadi itu adalah dua dua aktor utama gitu ya, dua aktor utama non negara yang kewajiban dan tanggung jawabnya kami highlight dalam SNP ini. Dan yang terakhir adalah kewenangan Komnas HAM. Tadi sudah dijelaskan, ini adalah merupakan dasar dasar hukum yang menjadi landasan bagi pembuatan SNP ini, yaitu pasal 89 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang HAM, pasal 89 ayat 3 dan 4 Undang-Undang HAM, dan juga secara umum kewenangan Komnas HAM untuk melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, dan juga em, dalam hal kewenangan Komnas HAM dalam hal terjadi pelanggaran hak atas pekerjaan yang layak, maka masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM. Jadi ini yang menjadi landasan Komnas HAM untuk menyusun SNP ini tadi. Jadi tidak hanya dalam penyusunan SNP, tapi juga ketika nantinya ternyata terjadi pelanggaran, maka Komnas HAM memiliki eh, Komnas HAM memiliki wewenang untuk menerima pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan hak atas pekerjaan yang layak. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu ternyata tadi masih masih belum bisa mengakses, bisa bisa di-scan QR code-nya untuk mengunduh dokumen draft ini. Dokumen ini juga bisa di-share Bapak dan Ibu kepada teman-teman yang mungkin belum bisa hadir hari ini atau siapapun yang dirasa Bapak dan Ibu merasa merasa eh, penting gitu ya untuk mendapatkan masukan, untuk bisa mendapatkan masukan bagi ini. Kami sangat menerima masukan tertulis ataupun masukan masukan langsung kalau misalnya ketemu sama Mas Ono atau ketemu sama Mbak Delsi atau sama saya gitu, mau ngobrol langsung dan mau memberikan masukan selama masih dalam proses konsultasi publik ini tadi, maka kami sangat terbuka untuk bisa menerima masukan apapun terhadap draft SNP yang sekarang sedang disusun bersama. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Saya akhiri sampai di sini dan saya kembalikan ke Mas Ono. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas paparannya. Bapak Ibu peserta konsultasi publik pada pagi hari ini, saya tidak perlu meng-highlight lagi ya. Yang jelas saya hanya ingat ada nambah, kemudian ada 224 angkanya ya, kemudian 43 halamannya dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah membaca bisa langsung memberikan masukan ataupun memberikan pertanyaan atau mungkin kalau ada sanggahan ya silahkan saja. Karena biasanya teman-teman akademis itu selain teknis substansi juga ada beyond dari dua itu ya. Misalkan bagaimana sebenarnya konstruksi hukumnya. Artinya apakah sesuai dengan Undang-Undang 12 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan ini dimungkinkan? Atau misalkan kemarin itu ada pertanyaan bagaimana ini kalau untuk advokasi teman-teman aktivis perburuhan, apakah ini bisa workable gitu dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di di konsultasi publik di ruang Zoom kita yang ingin memberikan masukan, pertanyaan ataupun apapun itu ya yang konstruktif untuk draft yang sedang kita susun, kami persilahkan. Silahkan saja untuk raise hand. Nanti bisa langsung memperkenalkan diri dari mana dan namanya siapa agar kami bisa mencatat masukan Bapak Ibu semuanya dengan baik. Silakan Bapak Ibu. Boleh saya mengawali, Mas Ono? Oh, sebentar. Silakan. Pak Zen dari Lembaga Demografi Iya, UI ya. betul. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, eh, sorry saya nggak nampilin kamera ya, Baik, karena baik. ya, ya, saya menyimak dengan baik tadi. Jadi dari awal dari Ibu Ketua sampai Mbak Nabila sangat menarik sebetulnya ya. Cuman saya ingin meluapkan kegelisahan saya, Mas Ono.
Silakan. Iya, yang pertama, rangkaian yang disusun ini ada gap atau ada em, ketidaknyambungan ya antara fakta ketenaga kerjaan dengan apa yang kita telah lakukan ini, ya. Maksudnya begini, kita tahu bahwa permasalahan tenaga kerjaan di Indonesia ini terpilah menjadi dua aspek, ya. Kalau kita bicara tenaga kerja, yang pertama adalah sektor formal yang mencakup ya sekitar 40-an persen ya. Kalau di Februari 2024 ini dinyatakan 40,8% ya, rilis BPS. Nah, selebihnya itu adalah sektor informal. Ya. Nah, permasalahan tadi yang banyak dikutip, eh, apa kelompok-kelompok rentan tadi, sebagian besar itu karena berada di wilayah informal. Ya. Nah, sementara solusi yang ditawarkan tadi, kewenangan pertama pemerintah, kita tahu kalau bicara pemerintah, sebutlah kalau misalkan gitu ya, misalkan eh, Kementerian Tenaga Kerja, itu kan hanya ngurusi formal. Saya pernah sampaikan ke teman-teman di Kemenaker, gitu ya. Kita sibuk menangani formal, informal itu siapa yang nangani? Permasalahan yang ada yang lebih banyak itu tadi, gitu ya. Itu kan lebih banyak kepada informal, gaji yang nggak memenuhi, kebutuhan yang nggak tercukupi, gitu. Nanti berikutnya saya coba tuh sajikan datanya, ya. Itu ya, yang pertama. Kemudian sampai serikat buruh tadi, gitu ya. Itu statusnya pada pada orang yang berstatus pekerja. Bagaimana kalau pedagang bebas, ya bukan pedagang, sorry, pekerja bebas pertanian, non pertanian, pekerja keluarga, itu gimana nasibnya cukup besar loh itu. Pekerja bebas dan pekerja keluarga itu sampai 23 juta itu, Mas Ono. Gitu. Terus siapa yang nangani itu? Bahkan ya, pekerja keluarga kan nggak diupah, kan nggak digaji. Bahkan jam kerjanya juga nggak jelas gitu ya. Nah ini siapa yang nangani? Ini akan ngadu kemana gitu loh. Nah itu ya salah satu contoh. Ya. Eh, yang kedua saya ingin melihat, eh, seakan-akan saya secara secara eh, apa kasar ya memahami gitu ya, karena memang bacanya cuman apa namanya baca dengan cepat Mbak Nabila gitu ya. Jadi sepintas saya muncul di dalam benak gitu ya. Apakah yang kita lakukan ini hanya akan melindungi gitu ya em, tenaga kerja kita yang mengarah kepada status pekerja saja ya. Artinya kita memang mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh dan pegawai. Hanya satu segmen dari status gitu, dari 7 status yang ada. Kita kok seakan-akan hanya fokus pada em, tenaga kerja yang statusnya pada posisi 4, buruh pegawai. Bagaimana dengan orang yang bekerja sendiri? Orang yang bekerja dibantu buruh tidak tetap. Siapa yang akan melindungi? Saya ambil contoh, saya sering kali memberikan contoh gitu. Sorry kalau saya bawa-bawa etnis ya, karena saya orang Madura ini ya. Ini saya orang Madura. Seringkali saya memberi contoh. Kalau saya misalkan mau dagang sate di Bogor sana, saya kebetulan tinggal di Bogor. Kok nggak ada sih informasi di mana saya boleh dagang dan seberapa banyak pedagang sate di sana? Apakah itu sudah dalam posisi jenuh atau tidak? Itu kan bentuk perlindungan terhadap terhadap pelaku usaha. Nggak ada tuh informasi apapun. Dan siapa yang harus melindungi itu? Artinya kalau saya memaksakan sekarang dagang sate, Mas Ono, gitu ya, jangan-jangan kondisi pasar udah jenuh, sehingga saya rugi, modal saya habis, diakibatkan karena tidak adanya informasi,
dan tidak adanya pelayanan dari pemerintah. Nah, hal semacam ini nih siapa mau kemana ini gitu loh. Nah, kemudian kalau kita bicara fakta, ya, dari tahun 2002 sejauh data Sakernas yang saya lihat sampai sekarang ini Mas Otto, persentase pengusaha ya atau orang berusaha yang dibantu buruh tetap, artinya itu pengusaha, gitu ya, itu hanya berkisar antara 2,9 sampai 3, sekian lah persen. Ya, nggak banyak tuh Mas Ono. Bayangin 2002 sampai sekarang, 20 tahun lebih, gitu ya. Nggak ada perkembangan, ya, status pengusaha. Hmm. Nah, dalam dalam kondisi ini saya merasa sangat senang sekali diundang gitu ya dan harus ngomong di dalam forum ini gitu ya. Yuk kita coba gitu. Tenaga kerja kita ini bukan hanya dicetak untuk jadi tenaga pekerja saja, tetapi yuk kita lindungi tenaga kerja Indonesia agar berani menjadi pengusaha. Entrepreneurnya harus dihidupkan sehingga mampu memberikan tingkat kesejahteraan kepada rakyat Indonesia secara umum gitu. Saya nggak tahu apakah ketidakberanian orang untuk menjadi pengusaha itu disebabkan karena tidak adanya layanan pemerintah yang mensupport ke sana. Nah, ini yang wilayahnya Komnas HAM di sini mestinya muncul. Kenapa nggak dibuka gitu loh? Nah, saya berharap ini Komnas HAM masuk ke sini nih gitu loh. Ya, kalau via pendidikan saya pernah dulu mengusulkan, kenapa sih di SMP itu nggak pernah dimunculkan kemampuan atau pelatihan atau pengenalan anak-anak untuk menumbuhkan rasa entrepreneur sejak SMP, gitu. Tapi sampai sekarang pun juga nggak ada, gitu. Nah, ini yang saya masih gelisah nih tadi Mas Ono baca-baca semua apa namanya SNP ini, gitu ya. Nah, saya masuk kategori gelisah memahaminya, gitu ya. Kalau detail-detail bagiannya Komnas HAM itu menurut saya sudah bagus, gitu ya, memang menjadi advokasi. Tapi setidaknya Komnas HAM ini nantinya, gitu ya, yang saya harapkan tidak hanya menjadi partner atau kemitraannya pemerintah dalam hal melindungi sektor formal saja, gitu ya. Bukan berarti salah yang melindungi formal, bukan salah, itu bagus gitu ya, bagus loh gitu ya. Nanti tempat-tempat yang berbahaya, pelibatan anak di tempat bahaya, jam-jam apa segala macam itu bagus loh, bagus gitu ya. Saya sangat support sekali itu, ya. Nah, tetapi sekarang siapa yang akan melindungi pekerja sektor informal kita? Punya nggak saluran, muncul nggak di dalam draft ini, gitu ya, perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal. Bukan hanya pada kecelakaan kerja saja ya Mbak Nabila, gitu ya. Kalau kalau kecelakaan kerja, itu kan siapa saja tidak harus pada perusahaan formal, gitu ya. Tetapi bagaimana sekarang mekanisme ya perlindungan terhadap tenaga kerja informal? Tentu saja ini akan berkaitan dengan ya ketersediaan kecukupan lapangan apa dan segala macamnya, ya perancangan pembangunan tenaga kerjaan berbasis sinergitas terhadap potensi wilayah, nah, gitu-gitu ya. Nah, ini kalau bisa dimunculkan, waduh, keren banget nih Mas Ono, gitu. Keren banget kalau ini sampai muncul. Artinya apa? Komnas HAM akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan suatu perancangan pembangunan ketenaga kerjaan berbasis sinergitas potensi ekonomi wilayah. Gitu. Jadi bentuk perlindungan bukan 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 pada kasuistik, Mhm. tetapi ketersediaan layanan pemerintah pada dasarnya bisa kita anggap sebagai bentuk perlindungan. Gitu. Dalam konteks yang lebih gitu ya. Nah, ini ini yang saya pikirkan Mas Ono gitu ya. Saya khawatir kalau saya lanjutin nanti saya menyita banyak waktunya orang yang mengambil haknya orang untuk bicara ya. Kalau Ibu Ketua tadi kan sudah menyebutkan salah satu aspeknya itu adalah kebebasan berpendapat, maka saya kembalikan kepada Mas Ono gitu ya, supaya yang lain punya kebebasan juga untuk berpendapat Mas Ono ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Jen dari Lembaga Demografi UI. Eh,
Ya, terima kasih catatannya. Jadi kita merasa diingatkan kembali. Lalu siapa yang melindungi sektor informal gitu ya? Memang itu menjadi masukan. Nanti kita coba di log mana ya dari 6 bab itu kita coba masukkan. Saya coba sedikit highlight tadi yang disampaikan adanya gap antara fakta dengan apa yang kita tulis. Kemudian sektor informal itu 40% saja sebenarnya, justru lebih banyak sektor informal. Eh, Kemudian yang kedua ada tadi serikat buruh ya. Bagaimana kalau pekerja bebas dan pekerja keluarga itu siapa yang akan menangani? Jadi lagi-lagi kemudian titik tekannya adalah kepada pekerja di sektor informal itu yang mungkin ini juga memang kalau kita baca dari draft SNP mungkin porsinya juga belum belum ada atau mungkin sudah ada tapi memang perlu ditambahkan nanti kita coba lihat kembali. Kemudian ya harapannya adalah kemudian hasil dari Satkernas ya 2,93% ternyata itu tidak menambah pengusaha juga. Jadi bagaimana kemudian Komnas HAM juga mendorong di draft ini ada semacam menggugah lah entrepreneurship sehingga kemudian dari pekerja menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Azden atas masukannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya bahan kami juga untuk menambahkan ke dalam substansi yang sedang kita susun di SNP ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami undang lagi kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin menyampaikan gagasan, masukan, ya, atau mungkin kalau yang ingin mempertanyakan juga silakan. Silakan Bapak Ibu, kami undang. Oh ya, Bapak Ibu semuanya, di samping memang secara online kita juga masih membuka masukan secara tertulis kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan draft masukannya untuk draft SNP yang sedang kita susun di web yang sudah ada di chatbox nanti bisa bisa di kalau memang ada gagasan atau ide secara tertulis nanti bisa disampaikan ke kami juga selain pada pertemuan tatap muka secara online pada pagi hari ini. Baik, kami undang Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan ide, gagasan, masukan, pendapat ataupun sanggahan kalau mungkin ada pertanyaan juga silahkan. Untuk Ada yang raise hand itu, Mas? ya, Ada yang raise hand. oh sorry, saya nggak kelihatan. Bentar. Bu, Bu Triastuti, ya silahkan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ono, terima kasih Mbak Nabila untuk waktunya. Sangat senang sekali bisa bergabung pada forum konsultasi publik ini, Nji. Dan seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya, ini materinya luar biasa ya Mbak Nabila. Terima kasih. Tapi mohon maaf belum sempat membaca sangat detail gitu, Nji, untuk hal ini. Tapi ada beberapa eh, hal yang mungkin sedikit sharing gitu Nje, eh, yang sudah kami lakukan. Kebetulan saya dari PSKK UGM Bapak Pak Ono, Ya. dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Jadi eh, kebetulan saat ini kami sedang melakukan kajian juga terkait dengan pekerja migran, yang tadi juga salah satu hal yang apa namanya menjadi konsen di dalam SNP ini ya. Nah, sepertinya memang persoalan untuk pekerja migran ini nggak ada habis-habisnya ya. Ya, yang ingin eh, kami sampaikan juga, mau tidak mau tetap akan ada pekerja migran yang mereka melakukan pekerjaannya baik itu secara legal maupun tidak. Nah, ini sejauh mana kemudian perlindungan atau SNP ke arah sini? Karena eh, dari yang kajian yang telah kami lakukan, kebetulan kita kerjasama dengan NUS, Mbak Nabila, itu sudah sekian lama dan mereka sudah sangat tahu dengan jalur-jalurnya gitu ya. Tapi apakah kemudian ketika ada masalah, kemudian karena ini juga terkait dengan hak, tadi di sini juga SNP ini ada salah satunya untuk pengaduan bagaimana ketika terjadi sesuatu
Itu itu sejauh mana kemudian itu bisa ditangkap oleh Komnas HAM? Apakah eh, kita tetap artinya ketika nanti ada banyak masalah dan ada banyak pengaduan dari mereka terkait sementara di sisi yang lain ada ketidakkonsistenan karena mereka datangnya mungkin tidak dari sisi yang secara legal itu bagaimana? Ini kan yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan kami juga sedang ada studi juga terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ini memang dipakai pemerintah untuk membuat perlindungan bagi tenaga kerja yang mungkin di luar PNS deh, Pak Ono ya. Di luar PNS yang kemudian dia dapat beberapa jaminan gitu ya. Mulai dari jaminan hari tua, kemudian jaminan ketika kecelakaan, ada beberapa hal yang dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Dan mereka juga sudah punya aplikasi yang harapannya itu ada konsekuensi hak antara pemberi kerja dan bukan pemberi kerja gitu ya yang itu ada di situ. Nah, masih terkait dengan PMI, dari data yang kami dapatkan sampai saat ini, memang pekerja seperti tadi yang disampaikan dari sebelumnya, bahwa untuk pekerja yang non formal ini jumlahnya sebenarnya sangat banyak ya, mungkin lebih banyak daripada pekerja formal. Tapi kemudian mereka yang mengakses terhadap BPJS Ketenagakerjaan untuk terutama kami melihat dari aplikasi Jimo ini masih sedikit gitu ya. Nah, itu sepertinya juga harus kita lihat karena di situ misalnya dari PMI itu sendiri pekerja migran itu yang terdaftar di PMI sampai saat ini baru sekitar 6.400-an gitu ya. Dari sekian banyaknya pekerja migran. Nah, itu otomatis akan menjadi semakin riskan hak-hak dari pekerja migran itu kemudian tidak bisa terlindungi gitu ya. Padahal harapannya dari BPJS Ketenagakerjaan ini, BPJS TK ini, dia memberikan perlindungan sampai kemudian dia nanti biar aja kayak PNS lah, ada pensiun, nah, itu kemudian mungkin bisa juga jadi catatan dari BPJS apa namanya dari Komnas HAM ya bahwa ada persoalan yang ketika aplikasi, kemudian ketika pemerintah sudah memberikan ruang, tapi kemudian optimalisasi dari hal ini belum ada. Mungkin itu saja, J. Terima kasih Mbak Nabila, Pak Ono, J. Matur nuwun. Terima kasih, Matur Nuwun, Bu Tias. Dari Pusat Studi Kajian Kebijakan, ada poin terkait dengan perlindungan terhadap pekerja migran. Ya. Artinya itu menjadi poin kita meskipun pekerja migran ini sudah kita masukkan dalam kelompok pekerja rentan. Ada beberapa masukan juga tadi BPJS yang baru diakses oleh sebagian kecil saja pekerja migran kita terkait dengan layanan purna PMI ya artinya setelah mereka tidak harapannya sih ada pensiun dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian itu di apa ya dielaborasi lebih lanjut dan kemudian menjadi salah satu bagian yang kita masukkan dalam draft SMP kita. Baik, terima kasih Bu Tias. Masih ada Bapak Ibu semuanya yang ingin menyampaikan ide, gagasan, pendapat sebelum nanti ada Ada beberapa. yang raise hand lagi, Mas Ono? Oke. Ya, Pak Dewa ya. Silakan Pak Dewa. Selamat siang, terima kasih Pak Ono dan juga terima kasih Mbak Nabila. Eh, Salam kenal dan kayaknya saya sering follow beliau ini di sosmed begitu aktif dan salah satu aktivis ketenagakerjaan. Senang ketemu di Pak sini. Risma di follow juga sama Panji, Bu. Nah, Oke, Ya, so ya, ya terima kasih. Mungkin ada sedikit aja beberapa tadi mengeko apa yang sudah juga disampaikan oleh uh, kolega saya, senior peneliti di LD juga. Saya Dewa Wisana dari Lembaga Demografi FEB UI. Jadi betul tadi saya setuju terkait dengan isu-isu uh, kelompok kelompok pekerja informal terutama ya, yang betul tadi aspek-aspek perlindungannya dan juga kesempatan berusaha mungkin ya kata kata kuncinya itu ya kesempatan berusaha yang belum mungkin saya udah skimming cukup uh, detil cuma sekali lagi mungkin karena draftnya lumayan panjang dan kemampuan speed reading saya nggak sebagus itu. Tapi kalau coba saya lihat keywordsnya belum terlalu kelihatan secara spesifik ya terkait dengan perlindungan kesempatan berusaha serta biasanya kalau bicara program atau dikaitkan dengan beberapa konvensi ILO kan judulnya formalization gitu ya, apa
izin ya, barrier to entry, starting a job or barrier to entry to start a business, biasanya suka begitu ya pakai pakai istilahnya itu. Jadi mungkin juga bisa kita gunakan dimasukkan ke dalam draft. Kalau misalnya dia masuk dalam salah satu bagian dari cakupan hak, mungkin mungkin dibuat dalam poin tersendiri atau dia bisa juga masuk ke dalam uh, poin pertama bahkan ya, kesempatan kerja yang setara dan produktif. Jadi di sana tidak hanya untuk pekerja tapi juga untuk mereka yang memulai usaha atau ingin berusaha sendiri, tadi wirausaha ya. Itu. So, itu poin yang pertama. Jadi sekali lagi menambahkan aja Eko, kolega saya tadi sebelumnya. Nah, ada dua lagi yang kedua ini terkait sama, karena ngomongin kelompok rentan, tapi ada satu kelompok mungkin yang menurut saya akan menjadi potensi ke depan, yaitu pekerja lansia, older people ya, older workers. Nah, kalau saya lupa, ILO sempat bikin itu recommendation dan juga ada convention-nya bahkan terkait dengan older workers, cuma agak lama ya. Nah, di Indonesia kan baru mau akan masuk ya. Tapi di negara-negara maju mereka udah duluan mengalami itu. Jadi khusus untuk pekerja lansia, older workers, itu kan fenomena diskriminasinya muncul terkait dengan age discrimination. Ya, jadi mungkin aspek kelompok ini bisa dibahas tersendiri dan atau misalnya dia masuk memang dalam konsep bagian cakupan hak, khususnya misalnya praktek diskriminasi, ya, perlindungan dari praktek diskriminasi. Itu jadi age discrimination biasanya ada, kalau nggak salah saya lupa bahasa Indonesia yang pas nggak, saya nggak, mohon maaf nggak paham, tapi biasanya disebutnya workplace bias ya, bagaimana bias dari tempat kerja yang nggak bersahabat atau nggak friendly untuk kelompok-kelompok pekerja tertentu, serta perlindungan hukum, legal protection tadi khususnya buat pekerja lansia. Ini nanti kaitannya misalnya contoh, isu-isu yang suka diangkat teman-teman ILO adalah forced retirement. Mereka dipaksa untuk pensiun dini misalnya. Dan juga mereka older workers ini dipaksa untuk masuk dalam precarious employment. Ini juga ada kaitannya sama gig workers dan sebagainya. Tapi mungkin perlu memasukkan kelompok ini dalam kelompok rentan, karena kami menduga tidak lama lagi mereka akan menjadi salah satu workforce, ya, angkatan kerja yang signifikan mengisi pasar kerja di Indonesia. Tapi kayaknya kita belum banyak membahas. Sektor swasta udah mulai mengangkat ini ya, ada beberapa perusahaan yang mulai mempekerjakan secara khusus pekerja lansia. Jadi mungkin tidak lama lagi kita akan melihat isu-isu yang muncul dari kelompok pekerja tersebut. Nah, yang terakhir kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja, ya, produktivitas pekerja di Indonesia, mungkin kata kuncinya adalah terkait dengan skill development, ya, pengembangan keterampilan atau kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan pekerja. Jadi salah satu hak yang relevan di sini menurut saya adalah akses ke pengembangan keterampilan, skill development, serta yang belakangan baru muncul lagi, ya, digaungkan, yaitu lifelong learning istilahnya ya, pembelajaran sepanjang hayat. Ini nggak cuma buat pekerja lansia menurut saya, tapi juga para pekerja Indonesia secara umum mengantisipasi perubahan di dunia bisnis, di teknologi yang ada, sehingga jangan sampai ada fenomena barriers to training, ya, hambatan untuk misalnya mengikuti pelatihan dan atau pendidikan untuk meningkatkan kemampuan tadi, karena salah satu aspek yang penting kita ingin menghindari terjadinya skill obsolescence atau memudarnya keterampilan yang dimiliki pekerja sehingga mereka akhirnya tidak bisa mengakses pasar kerja. Nah, itu ya, jadi dan sisanya mungkin penajaman aja terkait dengan social protection, khususnya pensiun, tadi udah disinggung oleh Bu Tias, terima kasih banyak. Dan ini nggak cuma buat yang PNS dan juga formal ya, tapi tadi yang informal juga perlu dipikirkan bentuk-bentuk perlindungan jaminan hari tua mereka seperti apa gitu. Jadi betul, balik lagi ke yang poin pertama, salah satu sektor yang mungkin cukup menjadi tantangan untuk kita rangkul, ya, kita cakup dalam
standar ini adalah pekerja informal, dan dengan harapannya dengan standar ini kita bisa mendorong bentuk-bentuk perlindungan yang jauh lebih konkret untuk kelompok informal tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Ono dan juga Mbak Nabila. Selamat atas dokumen ini, sangat baik dan kita mendukung untuk pengembangannya lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa. Mas Ono, mohon maaf, saya boleh tanya satu hal tadi terkait dengan yang disampaikan Silakan, oleh Pak Dewa. silakan. Eh, saya mau follow up satu hal yang menurut saya menarik, Pak Dewa. Tadi terkait older workers ya. Jadi terkait older workers, saya ingat di sal- em, di konsultasi publik sebelumnya juga sudah ada masukan terkait pekerja rentan. Apakah memungkinkan jika pekerja rentan itu di salah satunya ditambahkan kelompok pekerja lansia gitu. Eh, Kami kebetulan tim penyusun tidak ada yang memiliki em, background spesifik isu kajiannya terkait dengan pekerja lansia. Jadi kalau saya boleh diberikan gambaran secara singkat gitu Pak, ketika kita bicara soal pekerja lansia, tadi selain soal isu age discrimination, sebenarnya ketika kita bicara soal pekerja lansia, yang disasar adalah demografi usia berapa Pak? Apakah itu setelah usia pensiun, ataukah sebenarnya sebelum usia pensiun pun sebenarnya dia juga sudah bisa dikategorikan sebagai pekerja lansia ketika isunya adalah forced early retirement, dan seberapa jauh sebenarnya isu forced retirement ini menjadi isu karena seringkali dalam konsep ketenagakerjaan early retirement itu justru dibingkai sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi dua belah pihak. Jadi konteksnya jadi dianggap sebagai win-win solution karena istilah-istilah yang digunakan kan lebih sering kayak golden handshake lah atau apa, sehingga seakan-akan ini win-win solution gitu, sehingga ini seringkali tidak menjadi isu yang dibicarakan dalam konteks pelanggaran hak ketenaga kerjaan karena dia bukan PHK, tapi dia adalah early retirement gitu. Seakan-akan dia dua isu yang berbeda. Jadi kaitannya kalau misalnya Pak Dewa mungkin bisa bisa memberikan highlight singkat gitu kenapa ini menjadi isu kalau kita mau memasukkan, dan ketika kita bicara soal pekerja pekerja lansia itu demografi usia berapa sebenarnya ini bisa kita kategorikan sebagai pekerja lansia sudahan gitu. Mungkin kalau kalau berkenan Pak Dewa. Oke, terima kasih Mbak Nabila, tentunya berkenan. Saya coba jawab ya. Kalau yang saya pahami atau sebenarnya ada beberapa definisi yang dipakai ya. Kalau lansianya sendiri biasanya 60 tahun ke atas atau 60 ya 60 tahun ke atas. Tapi kalau nggak salah ILO tuh pakai definisi older workers itu mereka yang umurnya 50 plus. Ya, nah, jadi kalau kemarin kami baru aja menyelesaikan survei aging population di Indonesia, kami punya dua grup. Jadi yang pertama yang kami sebut sebagai pralansia, pre-older itu 45 sampai 6 sampai 59. Kemudian yang olders atau yang lansia itu 60 ke atas. Nah, tapi jadi nanti mungkin saya coba coba cek lagi ya dokumen-dokumen ILO yang saya punya, mereka mengkategorisasinya di mana. Tapi di Indonesia setahu saya itu yang digunakan, yang 60 tahun kalau lansia, definisi lansia. Tapi kalau mungkin kita mulai fokus ke pekerja lansia itu di umur 50. Kenapa seperti itu? Eh, Ya itu tadi, biasanya umur pensiun kan ada di 50-an ya, by regulation. Nah, jadi ya 56, 57, 58 tergantung masa kerja dan juga eh, tempat kerjanya ya, regulasi masing-masing. Nah, itu jadi betul sekali, memang di situ tantangannya, Mbak Nabila, dan makanya saya pikir draft dokumen ini perlu mulai mengantisipasi ya, hal tersebut, meskipun kita mungkin belum 100% bersepakat tentang batasannya ada di mana. Kenapa demikian? Yaitu tadi di Indonesia itu sudah ada sedikitnya 10 provinsi yang proporsi penduduk lansianya 10%. Dan itulah kemudian yang sering kita gadang-gadang, Indonesia sebentar lagi akan masuk Grey Society ya, atau Silver Society ya, generasi rambut perak ya. Itu mulai banyak bertebaran di Indonesia. Nah, jadi dan banyaknya kelompok ini artinya membuka ruang kebutuhan atau supply of labor dari kelompok ini gitu. Nah, makanya di negara-negara maju misalnya kan sudah mulai ada policy untuk menggeser usia pensiun. Jepang, Korea itu udah ada di level itu. Kita masih mendiskusikan hal tersebut, tapi poinnya adalah
fenomena ini dan respon empiris pengalaman dari beberapa negara lain menunjukkan uh, kelompok ini akan mulai mengisi pasar kerja cukup besar. Nah, jadi fenomenanya di sana mereka akan banyak masuk ya. Ini tanpa mengesampingkan kelompok lain yang relevan tadi ya, yang muda yang kita masih banyak juga. Nah, kita perlu antisipasi itu. Nah, isunya tadi age discrimination, workplace bias, uh, lack of legal protection karena tadi tenaga tua, pekerja tua ini standarisasi K3-nya atau apa itu belum belum ada yang bahas tahu saya. Di internasional pun masih sangat debatable. Kalau nggak salah hanya Singapura yang sudah agak spesifik memberi batasan mereka bisa masuk di sektor-sektor apa aja gitu ya. Kalau nggak salah perlu cek lagi dokumennya. Dan betul isu forced retirement ini kan negotiable ya. Dan lagi-lagi sejauh yang saya ikuti eh, belum ada nih standarisasi juga terkait bahwa apakah forced retirement-nya boleh dipropos oleh perusahaan di belakang, ya kan? Dikerjakan di bawah meja istilah saya. Tapi kemudian nanti di atas meja seolah-olah, oh iya saya mengundurkan diri dapat golden handshake seperti itu. Nah, tapi yang jelas kan fakta bahwa sekarang kita akan mulai melihat lebih banyak fenomena ini uh, mungkin mengundang tantangan ya buat teman-teman di hukum ya untuk mencoba mengantisipasi fenomena ini. Jadi saya setuju tadi memang challenge-nya ada di sana. Kita belum tahu nih, belum bisa memisahkan ya. Garis tegasnya belum ada bahwa forced retirement ini is it really forced or voluntarily forced retirement, bahasa bahasa agak ajaibnya gitu, voluntary forced retirement. Sehingga kita nggak bisa melihat uh, seberapa besar isunya. Tapi yang jelas di Indonesia tadi bukan sekedar nakut-nakutin, faktanya kita akan segera melihat banyak pekerja yang masuk dalam kategori pralansia dan lansia. Selamat datang ya, Silver Society di Indonesia. Ya, oke. Masih ada Mbak Nabila yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dewa, sudah cukup clear tadi. Mungkin kalau misalnya saya boleh merecap sedikit ya Pak dari tiga tiga masukan tadi, karena kebetulan sebenarnya isu kalau kita lihat sebenarnya benang merahnya agak mirip gitu. Jadi ada isu sangat mendasar yang menjadi masukan utama, yaitu bagaimana caranya kita mengintegrasikan SNP ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja di sektor formal, tapi juga pekerja di sektor informal. Harus diakui sebenarnya ini isu yang sedari awal ketika SNP ini dibuat sudah menjadi concern, dan harapannya memang seperti itu. Harapannya SNP ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja formal kita, tapi juga bermanfaat bagi sektor pekerja informal. Tapi memang seiring berjalannya waktu, niat baik untuk mengintegrasikan itu tadi harus kadang-kadang harus kepentok juga apabila kita menggunakan dasar-dasar hukum eh, yang ada gitu. Memang makanya orang hukum nih kadang-kadang memang party pooper gitu kan. Kita maksudnya pengen banget bisa mengintegrasikan sektor formal, sektor informal, tapi ketika di challenge ya, tapi dasar hukum undang-undang ketenaga kerjaan misalnya nggak memungkinkan pengawasan ketenaga kerjaan untuk dilakukan di sektor informal misalnya. Em, apa ya, argumentasi kami bahwa secara empiris ini diperlukan itu kadang-kadang kepentok, terutama ketika kita melakukan konsultasi publik dengan stakeholder pemerintah yang mana yang nanti akan melakukan ini gitu ya. Mereka tentu saja tidak mau diberikan quote unquote, tidak mau diberikan pekerjaan tambahan, apalagi ketika itu mereka merasa itu memang di luar dari tupoksi yang ada. Dalam hal ini saya harus mengapresiasi yang dilakukan oleh teman-teman Komnas HAM, karena kalau dari sisi Komnas HAM sendiri, sepanjang yang saya simpulkan gitu, Komnas HAM sangat membuka diri untuk mendapatkan komplain atau masukan atau apapun pengaduan-pengaduan, tidak membeda-bedakan antara sektor formal, sektor informal. Ketika kita bicara soal pengaduan pekerja migran pun juga tidak membedakan antara pekerja migran legal maupun ilegal gitu ya, prosedural ataupun non prosedural, itu selalu diterima oleh teman-teman Komnas HAM. Dan kalau dari ke akademisi sebenarnya kami berharap ini bisa menjadi best practice kan sebenarnya, yang bisa dilakukan juga oleh instansi lain gitu. Tapi harus diakui memang beberapa konsultasi publik yang kami lakukan dengan stakeholder pemerintah terutama seringkali masih kepentok dengan tupoksi formalistik ini tadi, yang akhirnya kemudian menyebabkan yang tadinya kita pengen bisa semuanya nih, harusnya kalau kita bicara soal hak atas pekerjaan yang layak ya ini bisa berlaku untuk baik sektor formal maupun informal, baik orang yang bekerja dalam hubungan kerja standar maupun non standar gitu.
secara intensi itu bisa diharapkan, tapi ternyata secara secara formal prosedural itu masih banyak sekali tantangannya dan ini yang akan menjadi catatan catatan penting memang bagi kami ketika ke depannya nanti kita mengevaluasi ya sebenarnya hal-hal apapun yang harapannya bisa dimasukkan ke dalam SNP, tapi kalaupun ini tidak bisa dimasukkan dengan beragam alasan gitu, em, harapannya ini tetap bisa menjadi masukan bagi kita bersama untuk melihat bahwa iya ini adalah isu utama yang sebenarnya diulang oleh beragam stakeholder gitu bahwa sayang dong kita punya standar HAM, standar HAM hak atas pekerjaan yang layak, tapi ujung-ujungnya yang bisa menikmati hanya pekerja formal, pekerja informalnya juga juga nggak akan bisa menikmati gitu. Jadi itu menjadi catatan utama. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kalau cuman kami yang ngomong, tim penyusun yang ngomong kan jadi nggak ada dasarnya. Tapi kalau misalnya ngomong dari stakeholder gitu kan, dari konsultasi publik kita bisa mengatakan bahwa konsultasi publiknya bilang kayak gitu loh. Jadi kita harus mendengarkan. Ini kita itu jadi catatan catatan bagi kami. Terima kasih sekali untuk masukan-masukannya Pak Zainul, Bu Trias dan Pak Dewa. Gitu Mas Ono kalau dari saya. Baik, terima kasih Mbak Nabila, Pak Dewa, terima kasih. Saya catat memang pekerja lansia ini menjadi highlight ya di beberapa konsultasi yang publik yang kita lakukan di Palu, kemudian di Bandung, dan terakhir kemarin juga masih ada teman-teman yang raise isu tentang pekerja lansia ini. Harapannya adalah dimasukkan menjadi salah satu poin dalam SNP. SNP kita yang sedang kita susun. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dewa. Saya ingin mengundang kembali kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan ide, gagasan, pendapat maupun masukannya atas draft SNP yang sedang kita susun ini. Silakan, masih ada Bapak Ibu? Oke, saya coba lihat di chat box. Eh, Boleh sedikit nggak nambahin boleh, supaya silahkan. supaya Mbak Nabila tambah bingung gitu loh maksud saya. Silakan Pak J. Ya, ya karena nggak ada yang raise hand gitu, saya coba untuk menyampaikan gitu ya. Saya ada satu hal sebetulnya ya, mengkaitkan atau mengingat ingat dengan masukannya Ibu Trias tadi gitu ya, PMI gitu ya. Eh, ada satu efek atau satu dampak dari PMI yang mungkin lepas dari pengamatan banyak orang gitu ya, bahwa suatu wilayah yang banyak pengirim tenaga kerja lantas menimbulkan suatu perubahan, peru- eh, muncul suatu perubahan struktur kemasyarakatan termasuk dalam struktur tenaga kerjaan. Artinya begini, ya, saya di Madura itu ada beberapa kampung yang mensuplai tenaga kerja keluar, terutama Arab, ya, yang masa kecil saya sangat eh, bangga dengan wilayah tadi gitu ya, wilayah awal. Ya. Sebagai penghasil atau pengelola em, hasil-hasil perikanan laut, termasuk terasi apa ikan asinnya sangat luar biasa kualitasnya saat itu. Saat saya masih kecil. Tapi begitu saya di tahun 2022, saya melakukan riset ke wilayah tersebut, betapa saya sedih karena tidak ada orang lagi yang mengolah hasil laut. Bahkan nelayan saja dari kampung itu sudah nggak ada. Akibat apa ini? Akibat dari PMI. Banyaknya eh, kerja keluar, TKI, TKW, lantas banyak besarnya remiten yang masuk menyebabkan generasi berikutnya itu tidak lagi tertarik untuk mencari pekerjaan yang sesuai atau yang menjadi kultur wilayahnya. Kebanyakan lantas mereka jadi pengojek dengan kendaraan yang sangat baik. Mereka tidak memperhatikan lagi aspek bisnis dari ojeknya. Mau dapat mau enggak, yang penting nongkrong pinggir jalan, capek pulang tidur. Karena dari orang tuanya sudah ada kiriman. Nah, yang menggelisahkan saya adalah bagaimana kultur itu lantas eh, tergadai ya. Ini baru saya katakan satu ya, satu daerah. Saya khawatir daerah-daerah yang lain
itu banyak nanti produk-produk lokal ya, yang memiliki kekhasan wilayah yang menjadi apa namanya kekayaan hasanah budaya kita dari aspek kuliner, dari aspek berbagai macam gitu ya. Yang saya bayangkan juga nanti ada beberapa wilayah yang anyaman bambunya juga sudah mulai hilang diakibatkan karena ada PMI. Nah, apakah ini, gitu ya, apakah kondisi ini perlu distate dengan baik bahwa Komnas HAM melindungi faktor sosial budaya, ya, melindungi budayanya ini, gitu loh. Jadi bukan masalah pekerjaan yang layak toh yang diperhatikan nih Mas Ono, Ya. tetapi aspek yang lebih luas kultur dari masyarakat Indonesia itu nggak boleh ada yang hancur disebabkan karena sesuatu, gitu ya. Nah, ini yang saya perhatikan, gitu ya. Jangan-jangan karena ada PMI nanti lantas penggiat seni budaya itu juga hilang. Gitu ya. Saya nggak tahu di mana kita akan menyisipkan itu, Mas Ono. Tapi kegelisahan saya terhadap kebanggaan saya terhadap kultur Indonesia yang sangat beraneka ragam itu luar biasa gitu ya. Saya ingin tetap ada, gitu ya. Kultur-kultur Indonesia ini tidak tidak terkikis habis, gitu ya. Nah, salah satunya yang bisa melindungi adalah saya nggak tahu ya. eh, eh, saya berharap benar Komnas HAM bisa men-state ya faktor budaya lokal gitu dalam aspek ya karena ini konteksnya pekerjaan layak maka ya kita kemaslah dalam pekerjaan layak tetapi tidak meniadakan atau tidak menghilangkan aspek kultur mungkin itu tambahan supaya Mbak Nabila tambah bingung gitu aja saya. Oke makasih sorry. Terima kasih banyak Pak Zainal sudah membuat ini ya diskursus baru soal konteks budaya lokal dalam pekerjaan layak. Ini terutama memang tadi betul yang ada kaitannya dengan ketika kita bicara soal pekerja migran gitu ya. Ini adalah isu yang sering dibicarakan dalam konteks pekerja migran sebenarnya terutama dalam kajian-kajian sosiologi, kajian-kajian antropologi, tapi dalam pekerjaan layak secara umum sepertinya memang isu yang masih cukup jarang diangkat. Kalau ini bisa menjadi isu yang didorong cukup menarik sebenarnya. Terima kasih banyak Pak Zainul. Oke, baik. Terima kasih. Saya cuman bingung nanti tempatnya di mana ya, Pak ya? Karena memang ruang lingkupnya kan ya spesifik dan tapi ya menarik memang. Tapi nanti kita perlu mungkin memberikan sedikit highlight bagaimana kemudian aspek kultural ini ternyata sangat dipengaruhi juga oleh pola apa ya kerja dan lain sebagainya. Sehingga kemudian yang tadinya mereka bisa menghasilkan hasil laut dan lain sebagainya tiba-tiba karena PMI berubah dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Zain atas masukannya. Eh, Kami undang lagi Bapak Ibu semuanya peserta konsultasi publik kita pada pagi hari ini. Apabila masih ada yang ingin menyampaikan ide, gagasan, pendapat dan lain sebagainya, kami 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 tunggu gitu ya. Artinya selain face to face via Zoom pada pagi hari ini, kami juga sebenarnya masih tetap menunggu ide, masukan, gagasannya secara tertulis juga via web, via QR code atau via email yang sudah kita share di chatbox di situ ada. Baik, silahkan. Ada yang ingin? Pak, ya, silahkan Pak. Langsung saja. Pak Kusmiatun dari Kalbar ya Pak ya? Ya, silahkan Pak. Kusmianto, sorry. Suaranya kecil. Cek, cek. Belum belum terdengar. Ah, Coba, Mas. terdengar tapi kecil sekali. Kecil ya. Mana, Bos? Atau nggak usah pakai headset mungkin Pak. eh Mas Kus, coba cek dulu soundnya. Soalnya kita terdengarnya masih kecil suaranya. Masih kecil Pak ya, Pak? Kus.
Eh, masih masih kecil ke Pak ini. Oh, sudah. Oke, ya, silakan. Nah, kemarin terkait apa peran dan tanggung jawab pengusaha kalau tidak salah saya ingat itu. Nah, di situ kan dipukul rata nih Pak pengusaha. Tidak ada pembedaan antara pengusaha yang besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil. Nah, di sini mereka kan tingkat pendapatannya ini berbeda. Eh, ketika mereka yang khususnya lah pengusaha yang kecil, mereka ini kan dengan pendapatan yang mungkin minim, mereka mempekerjakan pekerja mungkin satu atau dua orang. Dan di sana mereka juga membuat perjanjiannya secara lisan tidak tertulis. Misalnya, kamu akan digaji sekian. Kamu kira-kira mau nggak? Tidak, misalnya ada lembur atau tidak seperti itu, Pak. Nah, mereka ini kan biasanya tidak tidak memenuhi standar dari UMR ya masing-masing provinsi atau daerah seperti itu. Nah, apakah ini akan dipukul rata sama pengusaha besar atau yang menengah yang mungkin pendapatannya lebih besar daripada yang pengusaha kecil itu tadi, Pak? Yang mereka apa ya? Mungkin dari penghasilannya dia cukup untuk makan, untuk membayar karyawan yang memang satu dua orang saja seperti itu, mungkin Pak. Nah itu mungkin perlu dipertimbangkan lagi kayaknya sih Pak. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kus dari eh, Kalimantan Barat ya, Komnas HAM Perwakilan Kalbar tentang pembedaan perusahaan baik yang besar, yang kecil. Artinya apakah kemudian segmentasi besar kecil perusahaan itu MNC ataupun dan lain sebagainya, apakah ini dalam SNP ini dipukul rata gitu semuanya sama dan lain sebagainya. Tentunya nanti mungkin ada yang diklarifikasi dijelaskan oleh Mbak Nabila. Nah, tapi nanti setelah kita coba, masih ada masukankah dari teman-teman lain peserta konflu pada pagi hari ini? Silakan Bapak Ibu semuanya. Masih ada yang ingin disampaikan? Oke, pertama, sambil kita menunggu teman-teman peserta konfu untuk menyampaikan ide, gagasan maupun masukannya, saya ingin mungkin ada beberapa yang ingin diklarifikasi oleh Mbak Nabila. Lalu kemudian nanti kita lanjut dengan mungkin masih ada Bu Putu juga ingin menyampaikan yang ingin direspon dan lain sebagainya. Kami persilakan. Mbak Nabila, kami persilakan. Terima kasih, Mas Ono. Tadi saya mau merespon terakhir dari Mas Kusmianto yang tadi disampaikan soal pembedaan antara pengusaha besar dengan pengusaha UMKM gitu, terutama mungkin pengusaha kecil mikro. Secara umum karena SNP ini sifatnya sebenarnya bukan teknis, jadi kita tidak secara spesifik membuat pembedaan itu dalam SNP, tapi tentu saja karena rujukan undang-undangnya sebenarnya sudah membedakan antara eh, ketentuan yang berlaku bagi pekerja pekerja maaf pengusaha pada umumnya dengan pengusaha kecil mikro tentu saja yang berlaku akan berbeda. Apabila tadi misalnya konsepnya soal pengupahan, em, ketentuan kita soal upah minimum misalnya memberikan pengecualian atau pengaturan yang berbeda bagi pengusaha dalam usaha menengah mikro, sehingga tentu saja meskipun kita sama-sama berbicara soal pengusaha wajib untuk memberikan upah yang layak, maka konteks upah layaknya menjadi sedikit berbeda ketika kita berbicara pengusaha besar dengan pengusaha kecil mikro. Ini kan sama dengan kita berbicara soal upah layak dalam satu daerah, tentu saja juga berbeda dengan daerah yang lain, tapi ini memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam SNP, tapi karena pengaturan secara formalnya sudah berbeda, maka em, nanti konteks rujukannya juga menjadi berbeda. Begitu Pak Kus, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Terima kasih Mbak Nabila. Itu tadi sedikit klarifikasi dari tim penulis dari Mbak Nabila bahwa secara eksplisit ya sebenarnya memang tidak dipisahkan karena memang rujukan dasar hukumnya itu berbeda antara ya artinya UMKM kemudian ada perusahaan besar dan lain sebagainya. Tapi memang nafasnya lah tetap kemudian kita masukkan ke dalam SNP ini bagaimana kemudian misalkan yang UMKM dan lain sebagainya karena itu adalah penopang
perekonomian Indonesia mau tidak mau secara faktual bahwa itu tetap kita berikan insentif dan lain sebagainya, bagaimana perlindungan dan lain sebagainya, bahkan pengembangan untuk mereka lebih kuat lagi ya UMKM gitu. Baik, Bapak Ibu, kalau memang masih ada, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kami tunggu secara tertulis. Mudah-mudahan Bapak Ibu menyempatkan membaca dan kemudian apabila ada ide masukan, kami harapkan nanti bisa memberikan masukan secara tertulis dan bisa dikirim ke alamat email yang ada di chatbox. Sudah hampir jam 12. Kalau memang kita rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ingin ke Bu Putu untuk menutup sesi konsultasi publik pada siang hari ini dengan harapan mungkin kalau ada ide, gagasan, masukan masih tetap bisa dikirim oleh Bapak Ibu semuanya ke alamat email yang sudah kami sertakan di dalam chatbox. Pun begitu, kalau suatu waktu kami membutuhkan Bapak Ibu sebagai narasumber untuk kami undang, nanti kami juga harapkan dengan sangat terbuka bisa untuk bisa hadir ya kalau jika kami membutuhkan Bapak Ibu untuk memberikan masukan untuk tema-tema tertentu seperti lansia dan lain sebagainya tadi yang sudah di-highlight oleh di 3 konfub ini yang tadi juga Pak Dewa juga menyampaikan hal yang sama. Baik, saya undang Ibu Putu untuk menutup sekaligus menyampaikan mungkin harapan ke depan dan sekaligus menutup kegiatan konfub kita pada siang hari ini. Silakan, Ibu. Terima kasih Mas Ono. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya belum bisa membuka kamera karena sedang di jalan. Eh, Konsultasi publik terkait draft SMP 02 hak atas pekerjaan yang layak. Hari ini memang kita mendapatkan banyak masukan berharga. Mudah-mudahan tim penulis, baik itu Komnas HAM, Mbak Nabila, Mas Algif, dan Mbak Asif bisa kemudian menangkap dan membuat anotasi yang konkret terkait masukan-masukan berharga ini. Saya meyakini bahwa memang kita memiliki kesamaan semangat ya untuk memastikan bahwa produk Komnas HAM ini bisa mengcover semua isu, tapi memang sayangnya untuk standar norma pengaturan hak atas pekerjaan ini dari awal memang kita membuat ruang lingkup yang terbatas karena memang menyadari bahwa hak atas pekerjaan dengan kondisi Indonesia yang saat ini mayoritas adalah pekerja informal itu juga kemudian membuat kita sulit. Kemarin sebelum kita membuat SNP hak atas pekerjaan, sebenarnya kita juga sudah mengeluarkan standar norma pengaturan bisnis dan hak asasi manusia. Pada saat kita membuat draft bisnis dan hak asasi manusia itu juga, kita juga mengalami atau menghadapi hal yang sama. Apakah kita membuat pengaturan terkait semua bisnis, baik itu skala kecil, mikro, UMKM, dan lain sebagainya, hingga ke level yang lebih besar. Nah, tentu saja kesulitan kita terkait mengatur bisnis yang berskala kecil, termasuk pekerja-pekerja dari level UMKM dan lain sebagainya, pekerja-pekerja berbasis rumahan, itu memang ketiadaan regulasi yang lebih spesifik itu membuat kita membatasi ruang lingkup untuk membuat standar norma pengaturan hak atas pekerjaan tersebut. Tapi tentu saja Komnas HAM membuka ruang seluas-luasnya terkait upaya konkret dalam aspek perlindungan. Misalnya kita memiliki tim-tim yang kita buat untuk merespon berbagai permasalahan, terutama pekerja-pekerja migran misalnya, pekerja-pekerja yang kemudian berujung kepada tindak pidana perdagangan orang karena pekerjaan digital, atau kemudian pekerja yang tidak memiliki penjelasan atau kejelasan terkait hak-haknya, itu kemudian kita masukkan ke dalam ruang lingkup atau tusi Komnas HAM dalam aspek pengaduan, pemantauan, mediasi, dan lain sebagainya. Jadi itu yang kemudian kita lakukan untuk mengimbangi
banyaknya kemudian permasalahan yang perlu kita cover terkait pekerja-pekerja yang sangat luas tersebut. Nah, tentu saja masukan Bapak Ibu saat ini menjadi amunisi bagi kami untuk memperkuat bagaimana standar norma pengaturan ini dibuat. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan tujuannya, memang ini kita menormakan, membuat standar, membuat guidance, sehingga SNP ini dijadikan rujukan. Tidak secara teknis memang, tapi kemudian SNP hak atas pekerjaan ini memang menjadi rujukan terkait ketiadaan regulasi yang misalnya menormakan atau kemudian memaknai beberapa pelanggaran HAM. Kami menyadari bahwa banyak hal-hal di lingkup hak atas pekerjaan yang memang belum tentu memiliki dampak terkait hak asasi manusia yang secara signifikan bisa memasukkan unsur-unsur nantinya pada saat misalnya aktor negara, aktor non-negara melakukan pelanggaran, pada saat kemudian itu diproses misalnya di pengaduan Komnas HAM, tentu unsur-unsur yang berdimensi hak asasi manusia lah yang kemudian memiliki aspek atau membuat Komnas HAM bisa merespon dengan baik. Kami khawatir kalau semua permasalahan itu masuk ke dalam SNP, maka ini justru akan kemudian uh, membuat tusi Komnas HAM tidak fokus, tidak spesifik, dan justru kami khawatir nanti itu menjadi tumpang tindih kewenangan, karena memang kalau kita bicara kewenangan, tentu banyak aspek terkait hak atas pekerjaan yang harusnya itu diselesaikan oleh negara atau aktor negara maupun non-negara. Nah, tentu saja dari berbagai regulasi kami melakukan anotasi regulasi mana, kebijakan mana, konvensi yang mana yang memiliki implikasi langsung kepada hak asasi manusia. Sehingga nanti dengan adanya standar norma pengaturan terkait hak atas pekerjaan yang layak ini, pada saat kemudian terjadi permasalahan akan lebih mudah kami merujuk kepada pelanggaran-pelanggaran atau unsur-unsur yang memiliki nuansa hak asasi manusia untuk ditindaklanjuti. Berbagai permasalahan memang ada yang berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung bagi hak asasi manusia. Namun dalam berbagai hasil atau evaluasi dari pemantauan atau kemudian pelanggaran hak asasi manusia di bidang ketenaga kerjaan atau hak atas pekerjaan, maka analisis hukum atau analisis HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM itu memang harus spesifik bagian mana yang dilanggar. Apakah setiap pekerjaan itu memiliki bukti, misalnya kalau kita memproses pengaduan tersebut terkait hak asasi manusia. Dengan adanya SNP ini, rujukan tersebut akan lebih mudah, baik bagi Komnas HAM, bagi negara misalnya, karena memang kita ketahui bahwa berbagai regulasi, berbagai pasal-pasal terkait pelanggaran hak asasi manusia itu sangat luas. Maka kemudian dengan spesifik karena banyaknya pengaduan, banyaknya data empiris yang menggarisbawahi bahwa terkait hak atas pekerjaan yang layak ini masih memiliki tantangan untuk kemudian kita selesaikan. Maka kita berharap dengan SNP ini para pemangku kewajiban baik itu negara maupun non-negara itu setidaknya bisa melakukan upaya menghormati. Karena kalau dalam konteks bisnis dan hak asasi manusia misalnya, kewajiban negara dengan kemudian swasta atau bisnis itu berbeda. Dalam konteks 3 prinsip yang harus dilakukan oleh negara misalnya, melakukan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan, maka bisnis itu masih diharapkan sebatas menghormati. How to respect hak asasi manusia dalam lingkup bisnisnya. Mereka belum bisa setidaknya dikenai tanggung jawab yang sama seperti aktor negara. Nah, dalam konteks yang seperti itu dan dalam hubungannya antara pemberi kerja misalnya dengan para pekerja,
Itu juga kemudian yang menjadi tantangan kita dalam proses penegakan HAM. Dan masukan Bapak Ibu yang sangat luar biasa tadi, saya sangat senang karena ternyata banyak hal yang perlu kita atensi terkait penikmatan hak asasi manusia atau memastikan kondisi yang kondusif terkait implementasi hak asasi manusia di Indonesia ini ternyata masih sangat banyak yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Namun satu demi satu Komnas HAM berusaha untuk membuat standar norma pengaturan terkait hak atas pekerjaan ini sebagai pengingat bagi siapapun yang memegang dokumen ini bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan memang kita belum bisa secara spesifik mengatur semua pekerjaan terutama pekerjaan non formal karena tadi pada saat kita mengatur norma tersebut tentu implikasinya kita akan meminta pertanggungjawaban negara secara luas mungkin bisa, tapi secara spesifik siapa yang akan kita tuju, karena regulasinya juga belum mengatur secara spesifik seperti itu. Baru misalnya beberapa kementerian misalnya terkait UMKM, terkait entrepreneurship dan lain sebagainya, mereka memiliki tanggung jawab misalnya untuk mengembangkan, tapi kemudian pada saat itu terjadi pelanggaran, kita belum tentu bisa untuk menyeret berbagai kementerian terkait karena memang mandat atau tusinya tidak sampai ke situ. Nah, ini memang menjadi berbagai faktor yang kemudian menjadi pertimbangan kita untuk melakukan limitasi terkait SNP tersebut. Namun kami mengapresiasi sekali lagi masukan-masukan berharga dari Bapak Ibu. Kami menunggu masukan tertulisnya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu baru ingat nanti malam ya silahkan bisa langsung dimasukkan masukan tertulisnya termasuk nanti bisa di-share link tersebut kepada teman-teman akademisi yang lainnya sehingga SNP ini akan semakin baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas masukan Bapak Ibu, dosen dan lain sebagainya dari lembaga penelitian dan tentu saja ini merupakan hal baik bagi kami karena SNP ini bukan milik Komnas HAM, ini akan menjadi uh, alas bagi semua pihak untuk melakukan kerja-kerja hak asasi manusia di sektor atau terutama untuk hak atas pekerjaan yang layak. Mudah-mudahan SNP ini bisa bermanfaat dan tentu saja ruang untuk melakukan perubahan melalui regulasi kita buka seluas-luasnya partisipasi Bapak Ibu semua. Berharap ini akan menjadi produk bersama yang dapat setidaknya memberikan dampak untuk meminimalisir pelanggaran hak atas pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Maka dengan ini kami menutup kegiatan konsultasi publik terkait hak atas pekerjaan. Semoga Bapak Ibu bisa kembali beraktivitas dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Putu Elpina, Komisioner untuk Pendidikan Penyuluhan Komnas HAM. Terima kasih juga kepada Mbak Nabila atas presentasinya pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Zain, Pak Dewa, Bu Tias dari Lembaga Penelitian di UGM maupun di UI, dan juga peserta konsultasi publik semuanya pada pagi sampai siang hari ini. Sekali lagi mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Putu, masukan Bapak Ibu sangat berharga bagi kami dalam rangka untuk perbaikan draft yang sudah kita sedang susun. Akhirul kalam, kami dari Komnas HAM mohon maaf apabila dalam kegiatan konsultasi publik ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Terima Mas. kasih juga Mas Dono, Mbak Nabila, izin pamit. Ya.